permasalahan sebetulnya ini kan masalah nasab. Yang pertama, yang paling utama dan terutama itu kan adalah Ba'alawi. Kuncinya Ba'alawi itu cuma satu sekarang ini, memberangkatkan Nakibul Alami ke Mesir. Titik. Iya. Sebenarnya sudah dapat surat. Gampang sebenarnya, bukan sulit. Kalau kita mengatakan kita kalah, kita ini sudah jatuh dulu mentalnya. Belum tarung, kita ini baru sadar. Kalau kemudian ya, ternyata begini, ada anak sakit dunia. Andekan saya ini adalah pejabat strategis semacam Kapolri atau Pangap, gampang ngalahkan ya. lagi. Ketika ada orang mengatakan, oh kasus seperti ini, saya tidak akan mengatakan bahwa kamu itu sudah kalah semua. Saya akan, kamu minta bantuan apa? Kalau saya seperti itu, apa yang harus saya bantu untuk kamu? Nah itu Saya. Jadi begini, kita harus bisa memilah mana sebetulnya orang kalah, mana sebetulnya orang ini ketipu. Kita ini di Indonesia ini banyak para syahid asli yang selalu memegang gawe leluhure Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib ketika dalam perang Siffin kelicikan Muawiyah, Imam Ali apa dawe? Ketika Imam Ali dawuh, andaikan aku menggunakan kelicikan satu kali saja, semua orang akan hancur, semua mati semua karena kelicikan saya. Ini Duliyah Rasul yang asli tidak pernah memakai cara licik. Tuh. Jadi harus kita pilah ini. Lah mereka menggunakan cara itu. Kita tidak mau. Secara hakiki kita menang karena kita pada jalur yang benar kok. Kita tidak kalah di sini. Cuman permasalahannya begini. Iki wes kadung ya, banyak orang-orang ini tertipu. Maka kita harus menentukan langkah-langkah strategis untuk supaya orang-orang ini sadar. Intinya satu itu, kita tidak perlu membuat lokal, wadah-wadah lokal, karena wadah nasional sudah ada seperti Naat, Basyeban Al-Idrisi sudah ada. Tinggal kita topang ini Naat, kita suntik Basyeban Al-Idrisi, kita suntik. Nanti biar muncul menjadi kekuatan-kekuatan yang hebat. Setelah itu nanti saya akan hubungi beberapa orang pemangku-pemangku adat kesultanan. Iya, dari segala pendidikan juga iya. Maka kita itu kan dari tadi ya, kita bahas dinasab aja ya. Sebetulnya kita bahas itu yang lebih fokus adalah bagaimana kita membagi tugas. Itu aja satu. Kita itu butuh dana kok. Kita tidak munafik, butuh dana, butuh sarana, butuh tenaga, butuh pikiran. Sedangkan kita apa? Punya apa? Sedangkan Alawi itu grup Alawi ya. Ini loh dananya ada, ini loh transportasinya ada, ini loh orangnya ini bagian ini bagian ini. Bagian A bagian itu di dalam kasihan kita apa? Masalah pemerintah lagi ya. Pemerintah tidak, saya pernah bicara dengan Panglima kemarin, Bapak siapa itu? Dari sebelumnya. Bapak itu Bapak Panglima, Bapak gimana gini? Ya, gini Pak Rasul. Lupa waktu itu kelompok Pak Rasul itu dari skala dari segalanya. Skala awal iya, skala pemikiran iya, skala kompak iya, skala dana iya, dan juga seterusnya. Terus dia langkah berikutnya selanjutnya gimana nih Pak? Ini pemerintah tidak punya wewenang, tidak punya regulasi atau aturan untuk mengatur masalah penasapan. Maka kita itu perlu kita akui dalam kekalahan kita harus bangkit, kita harus semangat. Kelompok bekerja kelompok. Maka yang saya bilang ke Bapak saya garis bawahi, ada bagian A, bagian B, bagian juga bagian pemerintah sangat penting. Karena pemerintah kalau kita mengajukan dana terus terang dibaca dulu Pak. Ya intinya beginilah. Visinya apa, niatnya apa, tujuannya apa. Kalau memang nanti ada yang bikin, ada semacam bikin proposal, bikinlah visi untuk NKRI, satu ya, nasionalis, Pancasila itu harus dilibatkan. Dan pemerintah melihat ini, oh berarti ini tujuannya, oke, kita kucurkan dana bisa 10.000 kayak. Terus terang itu jangan munafik, kita butuh dana loh. Sedang kita mau dari ini bergerak dari kemarin, yang saya gerakkan tuh apa? Sebentar saya mau tanya. Oke. Dengan aksesnya kemana? Karena Nusul Syarif Zulfikar dengan Kapolri juga. Nah, ya, dengan kepala bin Kiai Syarif Ahmad juga dekat. Dengan Kasat juga dekat. Dengan kemana?
Kalau saya punya jalur sendiri. Iya. Bantuan dengan kemana? Karena apa? Kalau kita mau menyatukan visi, kita juga harus pemetaan. Siapa ke siapa ini harus jelas. Sekarang pertanyaan gini, Kiai Salim Ahmad dari mana mendanai seminar nasional? Tapi tidak ada sponsornya. Ininya ini saya potong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang di dunia ini mendapatkan kebaikan, di akhirat juga mendapatkan kebahagiaan. Ini mesti menjadi doa dan keinginan kita bersama. Kita berselisih dalam apapun, ini tetap kita harus sepakat. Amin Allahumma amin. Beredar di beberapa channel YouTube dan judulnya itu serempak, rapat yang bocor atau bocor-bocor. Jadi ini seolah-olah sebuah obrolan rahasia yang bocor. Saya kurang paham kenapa ini disebut bocor. Apakah ini memang benar-benar sebuah rahasia atau bagaimana? Kalau saya coba telaah, kenapa rapat ini menjadi menarik? Karena salah satu dari orang yang ada dalam video itu kok mirip dengan KRT Fakih Wirahadiningrat. Ingat, saya bilang mirip. Saya tidak bilang orang yang sama atau satu orang, tapi cuma mirip saja. Dan beliau di situ juga menyampaikan sesuatu lah. Kita jangan bahas isinya dulu. Tetapi kenapa ini menjadi menarik? Karena sebagaimana kita lihat dalam konflik atau dalam percaturan atau dalam apalah bahasanya gitu ya, perdebatan masalah nasab ini, memang Kanjeng Raden ini selalu ada porsi beliau menyampaikan sesuatu, utamanya berkaitan dengan DNA. Karena memang kalau kita lacak di Google, mungkin yang pertama kali mengungkap soal DNA Ba'alawi yang versi bahasa Indonesia setidaknya adalah beliau. Itu tulisan sudah agak lama, gagalnya klaim nasab Habib Ba'alawi yang sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian itu ada judul tanda tanya fakta ilmiah Ba'alawi DNA Yahudi. Kalau dibaca tulisannya ada di situ, katanya DNA-nya Yahudi dan sebagainya. Apalagi di sini bawa-bawa masalah naat, kita suntik naat atau apalah. Terus bicara masalah dana. Yang saya agak menarik juga ketika bicara tentang ketertipuan. Jadi seolah-olah kita itu tertipu. Ternyata yang bukan keturunan Nabi kita anggap keturunan Nabi. Sementara yang keturunan Nabi yang asli ternyata tidak dianggap keturunan Nabi. Wallahu alam ya. Kemudian ada lagi yang mungkin ini disebut bocornya ya. Karena di sini mungkin bicara sebuah rahasia bagaimana Ba'alawi itu bisa unggul. Bagaimana Robito Alawiyah itu bisa menuntaskan atau membungkam perdebatan ini. Yaitu mengirim nakibnya ke Nakobah di Irak, ke Nakobah di Mesir, atau ke Nakobah internasional untuk mendapatkan isbat bahwa Robito Alawiyah itu sah sebagai pencatatan nasab dzurriyyah Rasulullah SAW jalur Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Mungkin itu yang disebut bocornya ya. Artinya sebetulnya orang-orang yang menyerang Robito Alawiyah itu gampang dipatahkan, yaitu dengan cara mendatangkan nakib atau mendapatkan isbat dari Nakobah internasional. Ya kalau ternyata Ba'alawi atau Robito Alawiyah sampai sekarang tidak menggunakan cara itu, mungkin karena mereka pikir serangannya tidak penting sehingga biarkan saja, mungkin tuh. Atau mungkin jangan-jangan mereka sudah punya sehingga ya diam saja. Tidak mau ribut, diam saja. Mungkin, semuanya mungkin. Tetapi yang jelas di sini terlihat sepertinya mereka itu khawatir kalau kita ini akan kalah. Makanya ada bahasa jangan merasa kalah dulu. Mungkin mereka tahu apa serangan terbesarnya. Kalau sudah begitu berarti oleh beberapa pihak termasuk oleh orang-orang ini mungkin kalau masalah pencatatan kitab itu bukan masalah terpenting. Artinya walaupun kita teriakkan tidak ada kitabnya, kalau sudah ada isbat dari Nakobah internasional misalnya, selesai persoalan. Bisa jadi ini juga karena kalau misalnya memakai standar harus ada kitabnya, nasab Wali Songo pun nanti akan ada masalah. Mesti akan ditemukan 1-2 nama yang juga susah dicari kitabnya. Mungkin begitu ya, ini kemungkinan-kemungkinan saja. Kenapa saya bicara kemungkinan-kemungkinan saja? Ya karena yang dibicarakan juga apa ini? Yang rapat juga siapa orang-orangnya, cuma tertarik di satu orang saja ya. Jadi semoga semuanya akan mencapai titik terang. Dan kalau sudah tahu seperti ini, misalnya ini adalah sebuah kebenaran, berarti ya mungkin ada satu kelompok yang merasa
ada kebenaran yang disembunyikan. Jadi ini berarti bukan masalah adu domba pribumi atau apa, bukan masalah kaitannya dengan capres bukan, tapi memang ternyata ada mungkin satu kelompok yang merasa ada kesalahan sejarah, ada kesalahan persepsi sehingga mau diluruskan. Apa yang asli dianggap palsu, apa yang palsu dianggap asli. Mungkin begitu saja ya. Ya baiknya kalau ini sudah menjadi rumor yang beredar, ya mungkin yang berkompeten seperti Naat karena disebut-sebut di sini ya bersuara. Mungkin ya, saya tidak mau nyuruh-nyuruh ya. Kemudian di sini bicara juga masalah dana, sponsor dan sebagainya. Seolah-olah sebuah konspirasi, padahal mungkin butuh ongkos saja. Karena untuk adanya konsolidasi dan sebagainya itu butuh ongkos ya. Entah mau berperang dengan siapa atau entah mau melawan apa, wallahu alam ya. Kita harus cerdas. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan. Saya sampaikan narasi-narasi kemungkinan-kemungkinan saja. Tetap dingin, tetap berdoa. Semoga kita menjadi orang-orang yang fi ahdas sabil. Amin Allahumma amin.